Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang transformasi, khusus tentang refleksi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pergeseran. Baik anak-anak, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk menentukan peta atau bayangan suatu titik, garis atau kurva hasil dari suatu refleksi. Harapan dari kegiatan ini adalah siswa nanti dapat menentukan di manakah bayangan titik, bayangan garis, atau bayangan objek geometri lainnya, baik berupa segitiga, segi empat, maupun lingkaran. Untuk mengingatkan kembali, apa itu transformasi? Transformasi itu memindahkan suatu titik atau bangun pada sebuah bidang. Dapat dikerjakan dengan transformasi. Jadi, transformasi T atau sebuah objek pada suatu bidang itu menentukan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen atau bayangan P pada bidang itu pula. Titik P aksen disebut bayangan atau peta dari titik P. Jenis-jenis transformasi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang translasi. Hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan rotasi dan dilatasi. Kita mulai dari apa itu refleksi. Jadi anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak bercermin? Apa yang bisa anak-anak amati ketika bercermin di depan sebuah cermin? Bapak Guru ilustrasikan seperti ini. Jadi ini bangun asli, atau bayangkan ini adalah anak-anak sedang berdiri di depan cermin. Nah, ini adalah bayangan dari benda atau bayangan anak-anak sekalian. Ada beberapa sifat yang bisa anak-anak identifikasi. Coba perhatikan ketika anak-anak sedang bercermin, tentu bentuk muka atau bentuk postur tubuh anak-anak sama dengan bayangannya. Nah, nanti anak-anak silahkan identifikasi sifat-sifat apa saja yang ada pada refleksi atau pencerminan. Baik, kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian garis X sama dengan M, garis Y sama dengan N, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Atau satu lagi, ini nanti pencerminan terhadap titik pusat. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, seperti pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekarang kita masuk ke web browser yang sudah biasa anak-anak gunakan. Jadi seperti biasa anak-anak login dulu ke akun geogebra.org yang sudah Bapak Guru share caranya. Berikutnya adalah kita masuk ke aplikasi GeoGebra yang sudah Bapak buatkan. Masuk di channel ini, bergabung di grup yang sudah kita buat. Baik anak-anak, jadi kita mulai belajar tentang apa itu pencerminan. Kita mulai dari objek yang sederhana. Jadi pertama, objek yang kita akan cerminkan adalah berupa titik. Misalnya titik, kemudian ada cermin. Ada cermin. Jadi kita mulai dengan pencerminan terhadap titik pusat. Jadi ada titik A,
koordinatnya min 3,1 dicerminkan terhadap titik pusat K 0,0, bayangannya berada pada titik 3, negatif 1. Anak-anak bisa coba lagi geser koordinat A, kita coba. Kalau koordinat A saya geser di titik negatif 6,3. Bayangannya di mana? Di 6, negatif 3. Nanti anak-anak sekalian silahkan coba bagaimana kalau objek titik tersebut dibuat secara umum. Misalnya objek A-nya adalah koordinatnya A,3 atau A,B. Coba lihat, diperhatikan ini negatif 6, apa yang terjadi? Berubah menjadi 6, 3 berubah jadi negatif 3. Bagaimana nanti kalau di sini koordinat A itu adalah X, Y? Apa yang terjadi dengan bayangan? Silahkan anak-anak explore. Kemudian kita lanjut ke objek geometri berikutnya, adalah segmen garis. Oke. Jadi kalau kita punya sebuah garis, ini garis BC, maka bayangannya adalah garis C aksen B aksen. Apa yang terjadi? Ya, objek garis juga sama. Jadi ketika garis BC dicerminkan terhadap titik pusat, ini bayangannya adalah B aksen C aksen. Anak-anak explore lagi apa yang terjadi. Berikutnya adalah segitiga. Begitu juga segi 4. Nanti anak-anak secara mandiri silahkan di explore, masuk ke akun GeoGebra anak-anak sekalian, kemudian dicoba analisa, dicoba explore lagi benda-benda atau objek geometri yang dicerminkan terhadap titik pusat. Sekarang kita lanjut. Sekarang objek geometri berupa titik dicerminkan terhadap garis atau sumbu Y dulu. Kita coba sumbu Y. Perhatikan, ini adalah bendanya A negatif 6,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah di 6,3. Sekali lagi anak-anak, untuk melihat perubahan yang terjadi, anak-anak bisa melakukan pergeseran objek geometri. Jadi di sini A negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya di titik 3,2. Oke, silahkan nanti secara umum dibuat bagaimana kalau objek A atau titik A-nya koordinatnya adalah A, B. Apa yang terjadi? Anak-anak hanya memperhatikan, coba lihat. Kita ini min 3 jadi 3. Apakah anak-anak menemukan ada yang berbeda? 2 tetap 2, apakah ada perbedaan? Kita geser lagi coba. Oke, negatif 2. Coba apakah berubah? Yes. Iya, betul, ada perubahan tanda di sana. Kalau 1 tetap 1. Jadi sekali lagi koordinat itu adalah pasangan ordinat dan absis. Yang anak-anak perhatikan adalah tanda pada ordinat dan absis dari objek geometri dan tanda dari absis dan ordinat pada bayangan dari objek tersebut. Silahkan nanti dibuat rangkuman. Kita lanjut, bagaimana dengan pencerminan terhadap sumbu X? Sama, jadi anak-anak tinggal simulasikan, geser, lihat perubahan apa yang terjadi. Oke, kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat garis, ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian objek yang kita akan cerminkan adalah segi 4. Coba perhatikan segi 4-nya. Ini, oke. Nah, objek geometri segi 4 itu sesungguhnya kita mencerminkan titik-titik atau semua titik pada objek geometri. Nah, jadi kalau kita punya segi 4, ada 4 buah titik sudut, maka coba lihat anak-anak sekalian. Jadi anak-anak tinggal mencerminkan dari objek titik tersebut berupa titik terhadap garis Y sama dengan X, terdapat bayangannya. Coba lihat 1, min 1, bayangannya min 1,